Setelah menerima permintaan barang dari bagian gudang atau bagian lainnya, maka bagian pembelian akan membuat permintaan penawaran harga kepada vendor atau supplier. Bagian pembelian akan membuat permintaan penawaran harganya di sini, di submodul ini. Nah, ini adalah daftar permintaan penawaran harga yang kita ajukan kepada vendor. Karena belum ada permintaan penawaran yang kita buat, maka di sini masih kosong, jadi kita tinggal buat baru saja di sini. Kemudian akan muncul form penginputan permintaan penawaran harga seperti yang kalian lihat di sini. Nah, di sini kita akan diminta untuk menginput nama pemasok, kemudian nomor penawarannya. Nah, nomor penawaran ini nanti kita bisa buat atau ikuti aja dengan yang ada di sistem Zahir. Kemudian permintaan nomor berapa ini kita ambil dari permintaan bagian gudang. Nanti kita tinggal pilih. Kemudian tanggalnya ini adalah tanggal permintaan penawaran kita kepada vendor atau supplier. Mata uangnya. Nah, ini barang akan dikirim atau masuk ke gudang yang mana. Kita tinggal pilih juga. Dan nanti ini keterangannya juga wajib diisi, nanti otomatis biasanya tercreate begitu kita lengkapi bagian atasnya. Tapi kalau misalnya pengen kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita juga nanti bisa. Selanjutnya nomor barang, kemudian deskripsi barang, jumlah barang, semuanya akan otomatis tercreate begitu kita pilih nomor permintaan barang. Nah, nanti paling kita akan melakukan penginputan atas harga di sini. Ya, harganya berapa yang kita tawarkan kepada vendor atau supplier. Kita coba tambahkan ya. Bagian lainnya bisa kita abaikan terlebih dahulu. Kita cukup menginput poin-poin yang sudah kita kasih tanda ini saja. Kita pilih yang pertama ya, nama pemasok terlebih dahulu. Kita pilih nama pemasoknya misalnya PT Selendang Sutra. Kemudian kita pilih permintaan barang nomor berapa. Yang ini ya, yang PB 0001. Oke, ini sudah muncul. Lihat, oke, ini sudah semua. Misal bahwa tidak semua barang ini akan kita ajukan penawarannya ke PT Selendang Sutra. Jadi hanya beberapa item barang saja yang akan kita ajukan penawaran harganya ke PT Selendang Sutra. Jadi selebihnya bisa kita hapus. Misalnya untuk hijab nih. Misalnya untuk yang hijab ini kita tidak akan mengajukan penawaran harga ke PT Selendang Sutra karena kita tahu bahwa PT Selendang Sutra tidak memproduksi hijab. Jadi bagian yang tidak akan kita mintakan penawaran harganya ke PT Selendang Sutra itu bisa kita hapus. Nih, kita hapusnya di sini nih. Kita letakkan di nomor barang, kemudian kita hapus baris. Yes, kemudian yang satunya lagi kita hapus lagi. Yes, kemudian kita lihat yang lainnya ya. Celana sama rok juga kita hapus. Jadi kita hanya akan meminta penawaran harga terkait gamis saja ke PT Selendang Sutra. Ini sudah ya. Nah, kemudian harganya akan ditentukan oleh bagian penjualan. Nanti bagian penjual bisa menentukan harga sesuai dengan histori pembelian sebelumnya atau bagian pembelian melihat harga pasar saat ini. Misalkan untuk gamis Marianda L, bagian pembelian mengestimasikan harga saat ini sebesar 80.000 per item. Kemudian kita lanjut ke bawah. Dan untuk gamis Arab XL itu seharga 95.000. Gamis Arab L harganya 110.000. Lebih mahal daripada yang XL, tapi jenis bahannya berbeda dibandingkan dengan gamis Arab yang ukurannya XL. Oke, ini sudah kita buat pengajuan permintaan penawaran harga kepada PT Selendang Sutra untuk jenis barang gamis. Kemudian kita bisa tambahkan pajak di sini atau nanti juga bisa
Oke, PPN-nya kita tambahkan. Oke, sudah. Nah, ini totalnya sudah muncul nih. Jadi total pajaknya sebesar 175 sehingga total setelah pajaknya sebesar 2.475. Nah, ini kalau kita mau lihat, kita bisa klik cetaknya lagi ya. Kemudian kita pilih rekam. Misal kita pilih ini, kemudian kita pilih preview. Nah, ini akan menampilkan daftar permintaan penawaran harga kita kepada PT Selendang Sutra. Nah, nanti ini kalau misalnya tadi di data nama alamat vendor kita sudah melengkapi alamatnya, nanti otomatis di sini akan muncul ya nama yang kita tuju di sana siapa, kemudian alamatnya apa ya. Oke, kita close di sini. Kemudian tadi kalau mau dicetak sih tinggal pilih cetak di sini, nanti dia akan terprint langsung ke printer kalian yang terhubung untuk bisa dikirimkan ke pada vendor secara hard copy, atau kalau mau kirim email bisa pilih di sini. Oke, kita tutup aja. Oke, ini langsung hilang, berarti sudah terekam. Kita bisa membuat lagi penawaran yang baru. Misalnya untuk barang berikutnya kita menggunakan pemasok Neo Brand ya. Kemudian nomor penawarannya kita ikuti yang dari Zahir. Nomor permintaannya kita pakai yang ini. Kemudian oke, ini kita ikutin aja. Oh ya, tanggalnya kita buat tanggal 5 ya, sama. Oke. Kemudian ini terkait produk-produk gamis, karena Meo Brand kita ketahui dia tidak memproduksi misalnya produk gamis, maka ini kita bisa hapus. Kita akan mengajukan permintaan penawaran harga untuk produk yang lain ya ke Meo Brand. Kita hapus saja. Oke. Selebihnya ini rok plisket, celana kulot, hijab. Oke. Sudah, sekarang kita tinggal input harganya. Berdasarkan survei pasar misalnya, ternyata harganya masih sama nih dengan pembelian yang terakhir, dengan yang ada di daftar harga yang kita input di awal periode bulan April. Jadi kita pakai harga itu aja untuk rok plisket. Harganya adalah 150.000. Kemudian untuk rok span harganya kita estimasi tetap sebesar 200. Rok span harganya 250.000. Oke. Kemudian celana kulot kancing harganya 75.000. Hijab instan harganya 50.000. Kemudian hijab segi empatnya 50.000. Oke, pajaknya jangan lupa kita tambahkan ya. Oke, sudah terekap total pajak dan total setelah pajaknya. Kita tidak usah cetak ya, kita langsung rekam saja. Oke, sudah kosong, berarti proses permintaan penawaran harga ke vendor Meo Brand sudah berhasil. Kita tinggal batal saja. Nah, kita langsung lihat nih. 2 permintaan penawaran harga kita ke Meo Brand dan ke PT Selendang Sutra. Nah, di sini nanti kita akan menunggu nih, apakah permintaan penawaran harga kita akan disetujui atau tidak. Oh iya, kita coba balik lagi ya, ada yang terlewat saya informasi. Nah, di sini nanti nih, sama seperti di permintaan barang tadi, kalau misalnya ternyata permintaan penawaran harga kita ke vendor-vendor tersebut disetujui,
oleh vendor yang bersangkutan, maka kita bisa klik selesai di sini. Kemudian kita kembali lagi ya ke halaman awal. Ini kita tutup. Selanjutnya kita bisa lihat semua permintaan penawaran harga kita ke vendor. Caranya kita ke laporan. Kemudian kita pilih laporan pembelian hutang. Kemudian di sini nih, kita pilih permintaan penawaran rangkuman. Kita pilih semua. Nah, ini adalah daftar semua permintaan penawaran harga yang telah kita kirimkan ke vendor. Selanjutnya, jika bagian pembelian telah memperoleh penawaran harga yang sesuai, maka bagian pembelian akan membuat order pembelian. Kita masuk ke bagian submodul order pembelian ini. Nah, ini adalah daftar order pembelian yang telah kita buat untuk vendor-vendor kita. Karena masih kosong, kita buat baru dulu. Ini adalah form penginputan order pembelian. Beberapa poin yang wajib kita lengkapi di sini adalah nama pemasok. Ini kita pilih nanti nama pemasoknya, nomor PO-nya. Kita bisa lihat di dokumen PO atau kita bisa ikuti nomor PO yang disediakan oleh Zahir. Nomor penawarannya kita pilih nanti dari sini, penawaran harga yang kita ajukan ke vendornya yang mana nih yang disetujui oleh vendor. Kemudian tanggalnya adalah tanggal kita membuat PO ini, membuat purchase order atau order pembelian. Mata uangnya jangan lupa dilengkapi. Kemudian barang akan kita kirimkan ke gudang yang mana, ini kita pilih. Keterangan juga, ini juga wajib dilengkapi. Otomatis akan tercreate, mau kita edit sesuai dengan kebutuhan juga bisa. Kemudian nanti kalau kita sudah pilih nomor penawarannya sih, nanti otomatis di sini nomor barangnya akan muncul, deskripsi barangnya juga otomatis akan muncul. Begitu juga kita ngordernya berapa nih, barang yang kita order ini otomatis juga akan muncul. Harga satuannya juga muncul di sini. Kalau misalnya ada diskon yang ditawarkan oleh vendor, ini nanti kita bisa input juga di sini. Total otomatis tercreate. Pajak juga otomatis kalau tadi di bagian penawaran harga kita sudah setting pajaknya, berarti ini otomatis juga akan muncul, tapi kalau belum kita bisa tambahkan pajaknya di sini. Nah, di sini untuk selesai ini kita centang kalau PO-nya telah disetujui oleh vendor kita. Nah, jasa jangan dicentang kalau kita ingin menginput transaksi order pembelian barang. Ya, ini hanya kita centang untuk transaksi pembelian jasa ya. Oke, sudah. Ini adalah bagian-bagian yang wajib diisi di order pembelian ini. Selanjutnya kita coba lengkapi formulir penginputan order pembelian ini. Oke, pertama kita pilih nama pemasoknya ya. Nama pemasok yang pertama adalah Selendang Sutra, kemudian nomor PO-nya. Kita pilih nomor penawarannya. Nomor penawaran untuk Selendang Sutra yang ini ya. Tanggal transaksinya adalah tanggal kita membuat purchase order ini. Kita anggap kita buatnya di tanggal 7. Kemudian kita pilih OK. Oke. Kita tambahkan aja keterangannya di sini, order pembelian ya. Order pembelian ke PT Selendang Sutra. Nah, ini otomatis langsung muncul semua nih. Kita mengorder 10, 10, 5. Ini harganya, totalnya, VAT-nya. Nah, ini kita kelihatan. Oke, sudah. Kita bisa langsung rekap. Kalau kita mau preview dulu, silakan di preview. Kita coba preview dulu aja ya. Rekam. Kemudian kita pilih ini aja. Nah, ini adalah faktor pembeliannya, nomornya PO,
001. Ini adalah PO kita ke PT Selendang Sutra. Oke, sekarang kita tinggal close, tutup. Nah, sudah bersih lagi. Berarti kita sudah bisa membuat PO yang kedua. Kita anggap untuk yang Mio Brand juga kita penawaran harganya telah disetujui oleh vendor. Kemudian kita input order pembeliannya. Kita pilih ya, ini Mio Brand. Oke, kita pilih Mio Brand. Kemudian nomor PO-nya kita ikuti sesuai sistem Zahir saja. Penawaran nomornya ini ya, yang untuk Mio Brand ya. Kita pilih. Nah, muncul semua nih. Sip, tanggalnya kita ubah juga jadi tanggal 7. Sudah semua. Oke, sekarang kita klik rekam. Oke, kita tutup saja. Oke, kita batal. Nah, ini PO yang kita kirimkan ke vendor Mio Brand dan juga Selendang Sutra. Kemudian kita tutup. Kalau kita mau melihat laporan PO kita ke menu laporan, ke pembelian dan hutang lagi. Kemudian kita pilih pesanan pembelian rangkuman. Oke, semua saja kita klik OK. Nah, ini adalah pesanan pembelian atau daftar dari purchase order yang tadi telah kita buat.